Saudara-saudara, kita akan memulai ibadah keluarga malam ini dari rumah masing-masing nuansa PKB. Pandemi yang berkepanjangan ditambah PPKM yang terus diperpanjang membuat kaum bapa sebagai tulang punggung keluarga semakin sulit dan terhimpit. Dalam usaha mencukupi kebutuhan keluarga, harus bekerja keras. Sebagai karyawan yang harus bekerja dari rumah, juga merasakan kejenuhan karena bekerja, rapat hanya menatap layar kaca serba terbatas. Semua ini sangat tidak nyaman dan lebih tidak nyaman lagi ketika terpapar. Maka bersyukurlah kita yang masih sehat dan dapat bekerja sekalipun dalam keterbatasan. Semua tidak terlepas dari pernyataan Tuhan. Melalui kesetiaan kita dalam membaca Alkitab, kita seakan memperoleh energi untuk tetap semangat menghadapi segala kesulitan. Karena kita yakin dan percaya bahwa Tuhan peduli pada kita. PKB, GPIB, Petra, jadilah berkat dan jalankan misi untuk mendatangkan damai sejahtera bagi keluarga, lingkungan, masyarakat, dan bangsa. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk memulai ibadah kita malam ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 10 bait 1. Pujilah Tuhan Sang Raja. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, siang telah berlalu dan malam telah menyelimuti muka bumi. Engkau menciptakan malam sebagai waktu istirahat. Kau karuniakan rahmat dan sukacita selama waktu kerja siang hari. Kau hiasi hidup kami dengan berbagai kebaikan. Itulah sebabnya kami bersyukur kepadamu, ya Bapa. Sebelum beristirahat, kami berhimpun mengagungkan nama-Mu, sebab Engkaulah gembala kami. Ya Tuhan, datang dan sucikan ibadah ini. Perdengarkan suara-Mu, agar hati dan pikiran kami menikmati kedamaian dalam perjumpaan dengan Engkau, ya Allah Maha Kudus. Amin. Marilah kita membaca Mazmur secara silih berganti yang dikutip dari Mazmur 63 ayat 2-5. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, Tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku. Dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Silakan duduk. Memasuki pemberitaan firman Tuhan, kita menyanyi Kidung Jemaat 10 bait yang kedua, Pujilah Tuhan segala kuasa padanya.
Mari Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam pelayan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Selamat malam Bapak, kami mengucap syukur atas rahmat-Mu yang Kau berikan pada malam hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong Tuhan bimbing Roh Kudus kami pada malam hari ini. Terima kasih banyak Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, dari kitab Mazmur 91 ayat 3 sampai 13 yang menyatakan, sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia orang yang mendengar firman-Nya Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Sebelum kita masuk dalam pembacaan kita akan membaca pendahuluan dulu dari latar belakang dari Mazmur ini yang terambil dari Mazmur 91 ayat 3 sampai dengan yang ke-13. Mazmur ini secara umum berisi tentang ungkapan keyakinan sekaligus pengakuan bahwa hanya Tuhan tempat perlindungan yang sejati dalam segala keadaan. Khususnya saat seseorang berada dalam situasi krisis ataupun bahaya yang akan mengancam kehidupan, perlindungan Tuhan pasti diberikan bagi setiap orang yang beriman dan berpengharapan hanya kepadanya, yang menyerahkan hidupnya sepenuhnya dalam kuasa dan tuntunannya. Itulah latar belakang dari ayat kita ini. Mari Bapak Ibu kita masuk dalam ayatnya yang terdapat pada Mazmur 91 ayat yang ketiga dan 3 sampai dengan 13. Mulai dari ayat yang pertamanya, sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkapan burung dan penyakit sampar yang busuk. Di sini arti dari firman ini dia maksudnya itu Tuhan akan membebaskanmu dari segala penyakit. Masuk dari firman-Nya ini yang di ayat yang kedua ini. Jadi kalau dalam kehidupan kita manusia, dalam kehidupan kita sehari-hari, intinya ini kita akan dilindungi dari segala marak bahaya atau penyakit yang saat ini melanda.
Dan kita harus yakin akan dan percaya dengan mujizat Tuhan itu ada. Oke Bapak Ibu, janganlah terlalu takut dalam masa-masa pandemi ini. Kita kembali di ayat yang keempat ini. Dengan kapaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Maksudnya ini di sini tertulis Tuhan akan melindungimu. Maksudnya Tuhan melindungimu di mana di saat kita dalam kehidupan sehari-hari kita akan mendapat segala malak bahaya itu maupun dari luar ataupun dari dalam, dan kita harus melakukannya dengan setiap harinya. Tapi kita jangan takut, di situ kita selalu dilindungi oleh Tuhan. Makanya di ayat yang keempat ini, dengan kapaknya yang akan melindungi kau. Nah, disinilah Tuhan akan melindungi kita dalam segala masalah yang kita hadapi dan bahaya apapun dari luar itu. Setelah kita pun harus setia kepadanya. Itulah inti dari ayat yang keempatnya. Masuk lagi kembali kita ke ayat yang kelima. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Di sini ayat yang kelima ini intinya itu janganlah takut. Inti dari pembahasan di ayat yang kelima ini atau dalam kehidupan sehari-hari ini, janganlah takut waktu malam datang dan siang hari pun datang. Maksudnya itu di waktu siang janganlah takut akan bahaya atau bencana, dan malam hari pun sama dengan siang hari. Janganlah takut bahaya. Tuhan akan selalu melindungi engkau di saat kau sedang susah. Nah, itulah inti dari ayat yang kelimanya ini. Kita kembali Bapak Ibu di ayat yang keenamnya. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu waktu petang. Di sini ayat yang keenamnya sama seperti ayat yang kelima ini, janganlah takut. Intinya jangan takut, dan jangan takut akan adanya melanda saat ini. Yakin dan percaya dalam nama Tuhan Yesus penyakitnya akan hilang dan dengan sendirinya. Jadi kita percaya akan Tuhan dan yakin akan mujizat Tuhan itu. Itulah yang dari ayat yang ke-6 ini. Kemudian di ayat yang ke-7 ini, walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di kananmu, tetapi tidak akan menimpamu. Intinya itu di ayat yang 7 ini, walau beribu-ribu rintangan di hadapanmu dan masalah datang dalam hidupmu, itu semua akan hilang seketika, karena kuasanya yang menyertai kita sebagai anaknya yang kudus. Karena Tuhan telah menyertai kita dalam segala hal dan melindungi kita. Yang penting kita yakin Bapak Ibu dengan Tuhan Yesus, Dia akan selalu menolong kita kok. Kita kembali di ayat yang ke-8. Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Nah, di sini maksudnya itu adalah intinya kita akan memetik hasil yang bagus dan bisa melihatnya dari segala apa yang kita perjuangkan selama ini. Jadi dalam masalah apapun, pokoknya dalam kehidupan sehari-hari itu misalnya ada masalah, entah apa itu di keluarga atau maupun di kantor atau dimanapun, meskipun kita udah berusaha, nanti akan mendapatkan hasil yang bagus karena Tuhan telah membantu kita dan kita yakin, dan kita akan menontonnya itu, dimana usaha kita yang susah payah bisa menjadi berbuah hasil itu, kita selalu dibimbing oleh Roh-Nya dan kita yakinlah pasti itu bisa dan hasilnya pun akan lebih baik. Dan kita kembali lagi Bapak Ibu di ayat yang ke-9. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanmu.
Maksudnya ini di ayat yang 9 ini intinya di mana Tuhan telah memberikan kita suatu tempat yang indah untuk hasil kerja keras kita dalam menghadapi masalah-masalah yang terjadi. Itu seperti yang dimaksud dengan ayat yang 8 ini, 819 ini sama. Intinya itu sama. Kita sudah kerja keras dan kita sudah menyelesaikan hasil masalah apapun, itu bisa kita selesaikan dengan kuasa Tuhan, dan kita yakin itu pasti bisa, dan akan kelihatan tuh hasilnya itu kayak gimana nantinya. Kembali lagi Bapak Ibu di ayat yang ke-10 ini, kita akan bacakannya ayat 10, 11, dan 12 sampai dengan 13. Akan saya bacakan sekaligus. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan itulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Maka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teruntuk kepada batu. Dan ayat yang terakhirnya, singa dan ular tedung akan kulangkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Maksud dari itu semuanya ini, dari ayat 10 sampai 13 itu, intinya itu maksud ayat ini tuh semua bencana, ancaman maupun kejahatan yang akan menimpa kita tidak akan bisa mengenai kita, atau kecuali dari kehendak Allah. Dan seperti halnya ya, kalau dalam ini antara percaya dan tidak percaya, atau dalam hal gaib yang akan melanda rumah kita atau keluarga kita, itu juga tidak akan mampu tembus apalagi menyentuh rumah kita, atau ya seperti kita kena teluh apa gitu di keluarga kita, itu tidak akan mempan bagi keluarga kita, karena di situ Tuhan telah menjaga kita seutuhnya. Dan dari itu semua, yang penting kita itu yakin bahwa Tuhan itu ada, dan saling percaya Tuhan itu selalu membantu kita dalam segala hal, maupun susah maupun duka, Dia itu selalu ada. Jadi intinya kita di pembahasan dalam Mazmur 91 ayat 3 sampai 13 ini, intinya kita harus saling percaya dan jangan takut, Tuhan itu selalu ada. Amin. Mari Bapak Ibu kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan, kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus, karena atas perkenan-Mu kami semua jemaat GPIB Petra boleh hadir di dalam ibadah pada malam hari ini di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan atas firman yang boleh kami dengar. Biarlah firman ini menjadi berkat buat kehidupan kami hari lepas hari. Bapa di surga, di tengah-tengah malam hari yang berbahagia ini Tuhan, kami naikkan doa syafaat kami kepadamu. Yang pertama kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau menolong dan menjaga kami semua, jemaat GPIB Petra, yang pada malam hari ini baik yang mengikuti ibadah secara online maupun yang belum mengambil kesempatan, kiranya Tuhan berkenan menolong dan memberkatinya. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, di tengah-tengah pandemi yang tidak akan pernah berakhir ini ya Tuhan, kami serahkan seluruh keberadaan jemaat-Mu, jemaat GPIB Petra ini dalam pimpinan tangan. Jaga kami, lindungi kami,
agar kami semua selalu diberikan kesehatan, kekuatan di dalam kami melaksanakan tugas kami hari lepas hari di keluarga kami masing-masing. Bapa di surga, di kesempatan pada malam hari ini kami berdoa juga buat seluruh presbiter GPB Petra ya Tuhan, kiranya Tuhan menolong dalam tugas pelayanannya di tengah-tengah pandemi ini, agar seluruh presbiter dapat melaksanakan tugas pelayanan dengan baik, dan Tuhan selalu memberikan kesehatan untuk hari lepas hari. Kami juga berdoa buat seluruh pelkat yang ada ya Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa menolong dan menjaga, agar senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan. Bapa di surga, pada kesempatan malam hari ini juga Tuhan, kami berdoa buat Bapak Pendeta Benyamin Syauta yang menjadi ketua jemaat kami ya Tuhan. Tuhan berikan kesehatan baik Pak Pendeta maupun keluarganya, baik siang maupun malam, kiranya Tuhan senantiasa menolong dan menjaga. Berdoa buat Pendeta Jemaat Ibu Maharani Ginting ya Tuhan, di dalam kesehariannya selaku hamba-Mu ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan menjaga Ibu Maharani Ginting bersama keluarganya, baik siang maupun malam, senantiasa Tuhan memberikan berkat melimpah hari lepas hari. Bapa di surga, di tengah-tengah suasana malam hari ini ya Tuhan, kami teringat akan seluruh jemaat kami yang mungkin pada saat ini sedang kelemahan tubuh, sedang mengalami berbagai macam masalah. Kiranya Tuhan mau memberikan jalan keluar agar semuanya menyerahkan persoalan kehidupannya hanya dalam pimpinan tangan. Berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan, bangsa Indonesia yang saat ini sedang di dalam menjalani PPKM ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Bapa, Engkau telah memilih pemimpin kami, baik Bapak Jokowi maupun Bapak Kiai Haji Maruf Amin ya Tuhan, di dalam memimpin negara ini ya Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan memberikan hikmat dan marifat buat para pemimpin kami ini ya Tuhan, agar di dalam melaksanakan tugas sebagai presiden maupun wakil presiden dapat mengayomi seluruh rakyat Indonesia, dan rakyat Indonesia boleh berbahagia keluar dari persoalan pandemi COVID-19 ini, dan pada akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Berdoa buat seluruh kegiatan-kegiatan yang ada di pemerintahan, baik itu yang ada di gubernur, wali kota, bupati, di seluruh daerah kami berikan dan kami serahkan semuanya pada tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, RT RW, semuanya ya Tuhan kami serahkan juga pada banyak hal ya Tuhan yang kami tahu bahwa dengan COVID-19 ini melemahkan perekonomian kami ya Tuhan, perekonomian Indonesia. Tapi kami percaya Tuhan, suatu saat nanti semuanya akan berlalu dan nama Tuhan akan kembali dipermuliakan. Bapa di surga, masih banyak hal yang ingin kami sampaikan kepadamu ya Tuhan, tapi kami percaya dan yakin bahwa Tuhan telah lebih mengetahui dari hati kami yang paling dalam. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami tahu jauh dari sempurna, tapi kami percaya Tuhan telah menyempurnakannya melalui doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan kepada kita semua dengan memberi persembahan kepadanya. Sambil mengingat nas Alkitab dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.
Sambil memberikan persembahan, mari kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 80, bait 1, mari bawa persembahan. Tuhan berkati persembahan saudara. Mari bawa persembahan kepada Tuhan dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Maha Murah, hidup adalah pemberian yang kami terima daripada-Mu. Segala yang Kau karuniakan itu baik adanya. Sebab itu, kami mempersembahkan apa yang telah kami terima daripada-Mu untuk mendukung karya-Mu yang dikerjakan gereja. Biarlah Engkau berkenan memberkatinya, supaya menjadi berkat bagi pelayanan kasih kepada semua orang yang membutuhkannya. Amin. Kita masuk dalam pengamatan keputusan. Pergilah dalam damai sejahtera Allah dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar dalam kehidupanmu sehari-hari. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin.